Anies itu punya duit berapa dia? Kok berani duit capres kan gitu dia kan gitu. Oh, tetap kan, aja. Nah, duit Egy sama duit Anies kan juga nggak punya uang kan misalnya. Dia berani jadi capres meskipun seperti itu nasibnya kan gitu. Masa Egy sudah nggak bisa? Kalau nanti Anies mau lagi gubernur gimana? Biarin aja nggak apa-apa. Jadi ribut antara bila Anies maju juga gubernur DKI. Kalau Anies maju juga, kalau menurut saya itu namanya norak. Kita harus nyatakan Presiden Jokowi itu bukan saja bajingan dan tolol, tapi bangsat. Bangsatnya karena menyatakan bau-bau kolonial itu Istana Merdeka dan Istana Bogor. Kamu itu tinggal di situ dibiayai oleh negara dari ujung kaki sampai ujung rambut. Lu taunya tahu beres, makan kenyang ini segala macam. Lu sampai dipijit, diurut, di semua difasilitasi oleh negara. Tiba-tiba lu bilang istana itu adalah bau-bau kolonial, ya kan? Yang ada bau mulut Jokowi, bau kolonial, lebih bangsat daripada penjajah. Karena gara-gara dia itulah membuat istana-istana baru itu dengan memeras rakyat. Jika memang Bang Anies nggak bisa dimajukan oleh PKS, selesai PKS. Dani Kamruni, Anies tetap yang terbaik dan hebat. Kalau terbaik dan hebat ya jadi presiden, nyatanya kalah kok. Jangankan jadi presiden, nyalon gubernur aja sampai hari ini belum ada partai yang mengusung. Karena kesombongan, kecongkaan daripada kalian itu. Saya bisa lewat KPK, bisa. Pak Hasto gimana ceritanya potongan video pidatonya Pak Jokowi Bapak bilang itu intimidasi. Tak kirain saya Bapak itu dapat voice note dari Pak Jokowi lewat WhatsApp. Itu adalah pengkhianat kejujuran, tahu kau. Tega kau bikin begitu. Gimana pun juga namanya Bapak Insinyur Joko Widodo itu adalah presiden kami masih. Ya, dengan segala kerendahan hati dan penuh kesadaran diri, mohon pamit dari PDI Perjuangan. Ya. Kang, ya. Ya, silakan teman-temannya. Ya, sudah. Ya, silakan. Baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Nah, di sini kita akan mereaction Egy Sujana, ya kan? Sekarang ogah ya, yang dulu garis keras lah mendukung Anies, tetapi sekarang Egy Sujana ini sekarang ogah mendukung Anies dimanapun lah ya kan, guys. Anies dianggap norak dan mencela-menceli. Waduh. Dan ada nanti juga Hasto yang bisa dibilang menyebar hoax, menyebar fitnah terhadap Pak Jokowi. Dan seperti apa tanggapan netizen? Saksikan video ini sampai selesai dan langsung saja kita simak bersama-sama dan langsung saja ini dia videonya. Anies itu punya duit berapa dia? Kok berani duit capres kan gitu dia kan gitu. Oh, tetap kan, aja. Nah, duit Egy sama duit Anies kan juga nggak punya uang kan misalnya. Dia berani jadi capres meskipun seperti itu nasibnya kan gitu. Masa Egy sudah nggak bisa? Kalau nanti Anies mau lagi gubernur gimana? Biarin aja nggak apa-apa. Biarin aja. Nggak apa-apa. Jadi ribut antar teman. Apa? Kan kita kan cari pasar kan gitu kan. Gitu. Udah ogah ya mendukung Anies. Pengaman Rustam. Bila Anies maju juga gubernur DKI. Kalau Anies maju juga, kalau menurut saya itu namanya norak. Norak. Waduh. Anies dukung Bang Egy Sujana aja lah. Iya, betul. Kenapa norak? Pakai harus ada definisinya yang jelas. Ya, norak itu artinya kemarin ente udah nyalonin presiden. Iya. Dicurangin. Iya. Diem pula gitu loh. Iya. Oh. Sekarang mau coba-coba maju pilgub lagi. Iya. Itu namanya apa kalau nggak norak gitu. Gini logikanya, yang se-Indonesia aja bisa dicurangin, apalagi cuma satu provinsi. Oh. Kan, nih yang lain nih, apalagi Pak Anies dukung Bang Egy aja. Ilmu sih Bang Egy nggak kalah sama Pak Anies sudah. Kadernya Egy. Iya. Anies itu kadernya Egy. Kalau waktu pernah jumpa Anies, dia ngaku saya mentornya. Nah, betul, itu terbukti. Itu kata Anies, boleh konfirmasi. Iya, Anies masih hidup. Iya. Artinya gini, artinya Anies jangan merasa inilah, udah kalah, udah selesai lah, udahlah. Cari orang yang baru lah, yang berani gitu loh. Oh, sekarang Egy Sujana siap ya. Mencela-mencela gitu loh. Kalau menurut saya Anies selesai lah. Selesai dah. Dari yang lain, Bang Egy Sujana lebih top, lebih berani. Waduh. Oke, jadi clear itu, singkat sekarang. Dan kita harus nyatakan Ini apa Presiden nih? Jokowi itu bukan saja bajingan dan tolol, Waduh. tapi bangsat. Bangsatnya karena menyatakan bau-bau kolonial itu Istana Merdeka dan Istana Bogor.
Kamu itu tinggal di situ dibiayai oleh negara dari ujung kaki sampai ujung rambut. Lu taunya tahu beres, makan kenyang ini segala macam. Lu sampai dipijit, diurut, di semua difasilitasi oleh negara. Tiba-tiba lu bilang istana itu adalah bau-bau kolonial, ya kan? Yang ada bau mulut Jokowi, bau kolonial, lebih bangsat daripada penjajah. Karena gara-gara dia itulah membuat istana-istana baru itu dengan memeras rakyat, mengusir rakyat, merampok tanah-tanah rakyat. Sekali lagi, pendukung Anies nih, aku kenal ya guys. Bajingan, tolol. Nggak asing lagi. Harus rakyat melawan, harus rakyat berani melawan, ya kan? Kalau perlu, karena dia sudah nyatakan bau-bau kolonial itu istana, lu pulang besok nggak usah tinggal lagi di Istana Merdeka. No, pasang tenda depan ini, Monas lo, ya kan? Jangan sekali-sekali tidur. Kamu sama dengan menjilat dia dulu sendiri. Brengsek ini presiden ini. Ketika memang Anies nggak bisa dimajukan oleh PKS, selesai PKS. Yang hari ini ketika memang PKS memang lepas, waduh, anak-anak apa ini semakin gila ya. Barang ini berlian banget ini, ya. Ini nggak bisa pegang, ya, nggak bisa dimajukan lagi. Ini sungguh gitu. Saya cuma berharap sama teman-teman PKS. Ini masih punya waktu, ya. Ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 10? Iya. Masih punya waktu 2 minggu lagi. 17 hari. 17 hari ya, 2 minggu lagi. Ya. Berharap kita sama teman PKS semuanya, sama pimpinan PKS ya. Ini kasihan warga Jakarta semuanya. Ya. Kalau boleh bilang keluarga saya pun PKS. Jadi ketika memang Anies nggak bisa dimajukan oleh PKS, selesai PKS. Selesai. Saya akan nggak bisa. Kita cinta sama Bang Anies, ya. Kita juga cinta sama PKS, tapi bukan begini caranya PKS. Ketika endingnya semuanya diselesaikan sama PKS, semuanya mundur satu persatu, selesai. Kita nggak punya lagi Jakarta, nggak punya lagi, nggak punya berlian lagi. Dianggap berlian dari pimpinan PKS semuanya, ya. Ayo dong semuanya. Ini Bang Anies yang punya kota Jakarta, yang pernah memajukan Jakarta, yang udah melihat semua hasil kinerjanya beliau. Ketika memang hari ini cuma bersinggungan apa sih yang dihebatkan lagi oleh PKS, apa sih yang diinginkan? Selama ini PKS oposisi, wah. Iya. Dani Kamruni, Anies tetap yang terbaik dan hebat. Kalau terbaik dan hebat ya jadi presiden, nyatanya kalah kok. Jangan kan jadi presiden, nyalon gubernur aja sampai hari ini belum ada partai yang mengusung. Karena kesombongan, kecongkaan daripada kalian itu mengatakan bahwa Mas Anies tidak butuh partai. Ketika tidak ada yang mencalonkan satupun partai, kalian teriak-teriak dijegal. Kalian demo PKS, kantor PKS. Kalian tidak punya rasa malu, kalian itu. Kalian itu tidak punya rasa malu, muka tebal kalian itu. Memalukan dan tidak punya rasa malu. Emang. Betul nggak? Betul nggak? Jadi kalian itu kalau kepingin menjatuhkan orang itu harus cerdas. Jangan asal badan. Bingung lah asal anak-anak abah ini guys. Ngomong. Ya. Gak diusung digeruduk. Itulah orang-orang pembenci pemerintah. Kalian literasi nggak ada, ya. Kalian tidak punya wawasan yang luas. Wah ini Hasto. Bisa lewat KPK, bisa. Nyebar fitnah nih. Pak Hasto gimana ceritanya potongan video pidatonya Pak Jokowi Bapak bilang itu intimidasi. Tak kirain saya Bapak itu dapat voice note dari Pak Jokowi lewat WhatsApp. Iya, kita juga pribadi. Kirain gitu tapi ya. Tapi pidato publik Bapak jadikan intimidasi. Nampak kali bodohnya Hasto ya. Dong. Kalau Bapak Hasto terhormat seorang sekjen PDIP ini udah kehabisan bahan gorengan, ya minimal Bapak goreng dulu sampai mateng biar jadinya kagak malu. Iya, ini malu-maluin lah. Aku punya nih buktinya kalau ini pidatonya Pak Jokowi. Sebentar ya. Ini dia video aslinya guys. Kita udah tahu lah, ini udah viral kemana-mana. Sekarang gimana tuh Bapak caranya sembunyi dari rasa malu? Pemfitnah itu adalah pengkhianat kejujuran, tahu kau. Tega kau bikin begitu. Gimana pun juga namanya Bapak Insinyur Joko Widodo itu adalah presiden kami masih. Kalau kau nggak anggap presiden nggak usah, nggak penting sama kami. Iya kan? Itu makanya pakai segala kalian bilanglah Joko Widodo ingin berambisi untuk merebut
kursi ketua umum PDIP. Nggak lepel, nggak lepel. Nggak lepel lah ya. Kenapa gue bilang nggak lepel? Tahu ndak kau? Itu Bapak Joko Widodo begitu dia bikin partai kalau mau bikin partai nggak nyampe setahun, 1 bulan udah terbentuk semua DPD di 38 provinsi, udah terbentuk di ratusan DPC yang ada di Indonesia ini. Biar tahu kau, sepele. Ya yakin. Oh. Enak aja. Oke. Jadi udah jelas ya. Jadi jangan sampai ada terpengaruh sama yang namanya Hasto Kristianto ini ya. Nggak ngerti aku kenapa bisa cara kampungan dia lakukan seperti itu. Cara-cara norak gitu. Cara-cara anak-anak gitu. Ingat kalau seperti ini bisa dikenai undang-undang ITE. Karena apa? Karena dia menyebarkan berita hoax, menyebarkan berita palsu, dia menyebarkan informasi palsu dan menimbulkan kerusuhan atau kegaduhan dalam skop yang besar. Hasto, nampak kali bodohnya. Angkat. Apa lagi? Udah ada buktinya. Iya kan? Angkat aja. Udah, ini hoax ini. Ini menyampaikan hoax ini. Selesaikan. Sekelas sekjen PDIP ini langkah-langkah orang bingung seperti ini. Langkah-langkah orang yang mau kalah. Udahlah, kalah aja lah. Gak usah bikin kayak gitu, ya kan? Malu kau kan, malu. Ya, ingat banyak partaimu yang lari. Kemarin lari kan di Buleleng Bali kan? Banyak. Dengar kabar katanya dari Bayolali juga ya? Iya, aku jujur aja masih nunggu dari kabupaten lain. Macam-macam kau sama rakyat. Jangan gara-gara kalian nanti ya, mulut-mulut orang yang memang betul-betul nggak punya adab ya. Kalian itu memang betul-betul tenggelam sebelum waktunya. Sebelum waktunya. Tenggelam sebelum waktunya. Aduh. Kita buktikan nanti, nggak usah banyak kali cerita. Nggak usah banyak cerita. Buktikan nanti, oke? Ya sama kayak kita kemarin Prabowo juga. Ku bilang kan sama kalian kan, Prabowo kita buktikan kandang banteng jadi biru semua. Ternyata terbukti. PDIP wassalam. Kita punya teman-teman di lapangan gitu loh. Kalian kan cuma halusinasi yang kalian andalkan. Posisi kedua pun nggak dapat. Runner-up, coba bayangkan. Runner-up nggak dapat, tapi keluar paling besar. Apa nggak bikin malu itu? Alah, udahlah kita buktikan aja lah nanti ya. Nah ini 1000 kader PDIP Subang mengundurkan diri guys. Wow. Agustus. Wah, bulan ini juga nih guys. Mampus lah ya. PDIP wassalam. Subang hari ini bersama kurang lebih 1000 orang kader PDI Perjuangan Kabupaten Subang, anggota, simpatisan yang terdiri dari PAC, ranting, anak ranting, tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Subang, ya, dengan segala kerendahan hati dan penuh kesadaran diri, mohon pamit dari PDI Perjuangan. Ya. Udahlah ya, wassalam. Tidak lama lagi ya, mungkin bubar ya, PDIP. Mantap. Nah, ngapain ya sekjennya itu menyebar berita hoax? Jadinya kayak gini. Wassalam. Ya silakan. Supaya juga jelas. Oh, ya. Dikumpul-kumpulkan itu. Dengan sadar kita KTA-nya. Udah jelas nih bukan berita hoax ya. Ingin tahu siapa saja yang membersamai. Ketua Cibogo, Kang Sana, hadir. Habis lah. Oh, banyak kali nih. Mantap ini. Gara-gara Hasto menyebarkan berita hoax ataupun memfitnah Pak Jokowi ya. Sekarang ya banyak sekali orang-orang ataupun simpatisan daripada PDIP mengundurkan diri beribu-ribu ya kan guys. Mungkin kita tunggu lagi di daerah lain ya kan. Nah, jadi semuanya wassalam. Anies wassalam, PDIP wassalam. Aku rasa sebentar lagi wassalam juga ya kan guys. Dan satu lagi nih buat siapa itu tadi anak abah yang mengatakan Pak Jokowi
seperti bajingan, tolol, dan macam-macam. Siap-siap, kita tunggu aja ya kan. Bajunya orange. Aduh, udah kehabisan akal anak abah ini. Anak abah ini apa, Anies tidak didukung oleh PKS, digeruduk pula ya kantor PKS. Ada apa ya dengan pendukung abah? Kok sukanya demo aja dari dulu ya kan, sampai sekarang. Mantaplah PKS. Ini tepatlah langkah-langkah PKS tidak mendukung Anies. Karena kalau mendukung Anies lagi, ya demo ini akan berjilid, tak akan henti-hentinya. Nanti kalah di gubernur, katanya dicurangi. Semuanya pokoknya Anies, kalau Anies kalah, pasti anak abah mengatakan dicurangi. Tapi kali ini sudah tamat lah, wassalam. Tidak ada yang mau mendukung Pak Anies. Wassalam, selesai sudah. Jadi dosen pun mungkin nggak ada yang mau ya kan. Jadi apa ya, wali kota, jadi camat, nggak cocok. Jadi apa ya, kepala desa, nggak cocok. RT, ya ketua RT aja lah ya, cocok lah di kampung-kampung ya kan. Oke, untuk Pak Anies. Udahlah Pak Anies, untuk Pak Anies silahkan ya, kalau mau live TikTok aja ya. Pak Anies sudah di dunia politik ini, Anies sudah tidak ada tempat. Karena presiden kedepannya ada Prabowo. Oke guys, mungkin itu saja untuk video kali ini. Coba kalian berkomentar, apa komentar kalian di bawah. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.